Indonesia, menjumpai saudara sekalian dari Kota Purwokerto, Kota Mendoan. Masih bersama dengan kami Pendeta Nono Robiharjo dan juga saya Vivi akan menyertai saudara sekalian sepanjang 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Doa Sehati, di mana kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita akan belajar juga kebenaran firman Tuhan, siraman rohani yang akan nanti disampaikan oleh hambanya. Karena itu, siapkan hatimu untuk menyambut berkat Tuhan sepanjang acara ini berlangsung. Doa kami bagi engkau saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau boleh mengalami lawatan Tuhan sepanjang acara ini boleh berlangsung, boleh disiarkan secara live, dan doa kami acara ini dapat memberkati kepada seluruh pemirsa live streaming Facebook GPS Purwokerto maupun melalui akun kami, yaitu akun GPS Purwokerto, akun YouTube kami. Terpujilah nama Tuhan dan selamat malam untuk yang sudah masuk malam hari ini. Ibu Yulino dari Kota Purwokerto, selamat malam sekali lagi. Shalom, shalom. Tuhan adalah segalanya. Tuhan adalah yang paling utama dalam hidup kita. Karena itu, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita agungkan namanya. Mari kita akan memuji Dia. Kita akan mendekat kepadanya malam hari ini. Kita akan memandang wajahnya, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sungguh mulia. Kiranya menjamah melawat kita malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam yang baru bergabung malam hari ini. Sekali lagi, shalom, shalom, shalom. Bagaimana kabar hari ini saudaraku? Sudah siapkah kita akan menyembah Tuhan bersama dengan kami di tempat ini? Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabmu, karena kita juga akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita akan mengenal kebenarannya. Kita akan belajar mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Dialah segalanya, Dialah bagiku. Dia adalah yang terutama, Dialah yang terbesar di dalam hidup kita. Yohanes berkata, biarlah Dia yang makin besar dalam hidupku. Dia yang makin besar, dan kita makin kecil, kita makin ada di belakang, dan Dia ada yang depan. Dia berada yang paling depan. Artinya Dia yang kita utamakan, Yesus yang kita agungkan, hanya Dia yang kita sembah. Haleluya, haleluya. Sudah siap Bapak Ibu? Mari kita angkat pujian kita, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
benteng yang teguh. Nama-Mu Tuhan perlindungan kami, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang perkasa Tuhan. Haleluya. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan yang hidup. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji Tuhan. Gloriosana, gloriosana. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Kepada Engkau sajalah Tuhan kami berseru dan kami menghadap Engkau malam hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu menaungi setiap kami, para pemirsa yang mengikuti live streaming, yang berasal dari berbagai kota, tidak hanya dari kota Purwokerto saja Tuhan. Kiranya anugerah kemurahan-Mu menjamah melawat kami sepanjang acara ini boleh berjalan Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan setiap kami dan meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami masing-masing, menjadi rema buat kami untuk berjalan menjalani kehidupan ini dengan kebenaran-kebenaran-Mu yang kami pegang sepanjang hidup kami. Tuhan, terpujilah Engkau dan kami menyerahkan segenap hati dan pikiran kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. Salam semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, jumpa lagi untuk malam hari ini. Tidak bosan-bosan kami dengan sekuat tenaga untuk berdoa untuk saudaraku semua. Dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat malam Bu Yuli, selamat malam Pak Victor, selamat malam Bang Ruli. Apa kabar hari ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita sebagai orang yang percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber kekuatan, karena kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Nah, malam hari ini saya mengajak saudara ya untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana ada banyak orang percaya bahwa mukjizat Tuhan itu nyata. Amin. Setiap orang berharap akan mengalami mukjizat Tuhan. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, apalagi sedang dalam mengalami kesusahan yang besar, maka dia berdoa kepada Tuhan, berharap ada mukjizat Tuhan terjadi. Dengan slogan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, ya, orang-orang yang mendasarkan kepercayaannya terhadap tanda-tanda dan mukjizat itu adalah orang-orang Kristen baru, orang-orang Kristen kanak-kanak, orang-orang Kristen yang baru percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang sudah dewasa dalam imannya, ia bahkan
melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, melakukan mukjizat Tuhan dalam hidupnya, sehingga kesaksiannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disertai dengan tanda-tanda, bukan meminta tanda-tanda lagi. Tapi apakah salah kalau kita berharap ada mukjizat? Tidak salah juga, ya. Tapi iman yang terbaik, iman yang terbukti benar-benar kuat dan kokoh adalah iman percaya tanpa melihat. Ya. Iman yang terbaik adalah iman yang mempercayai Tuhan walaupun tanpa mukjizat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena tahu bahwa segala sesuatu yang ia alami, yang ia terima adalah campur tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi tidak perlu lagi terheran-heran, tidak perlu lagi berharap-harap, karena kita sudah menikmati berkat kemurahan Tuhan itu hari lepas hari, saudaraku. Mukjizat itu terjadi begitu saja tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Ya, mukjizat itu terjadi ketika kita tidak bisa melakukan hal yang seharusnya, tapi kita menerima sesuatu yang kita terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menerima sesuatu yang seharusnya tidak kita terima, itu adalah anugerah Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Orang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh itu yang diharapkan adalah kehadiran Tuhan. Yang diharapkan adalah Tuhan itu sendiri dalam hidupnya. Ya, bukan berbicara masalah tanda-tanda. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu disertai dengan tanda-tanda, melakukan tanda-tanda, melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mengapa malam hari ini saya mengajak saudara mempercayai Tuhan walaupun apa yang kita minta itu seringkali tidak terjadi. Karena apa? Karena tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tidak seturut dengan kemauannya Tuhan. Kita maunya, ya, kita maunya A, tapi sesungguhnya Tuhan itu maunya B, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari, ya, Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 6a, saudaraku, ya. Markus pasal yang ke-6, Yesus ditolak di Nazaret, ya. Yesus sendiri mengalami penolakan, saudaraku. Jangankan saudara, Yesus saja mengalami penolakan. Ya, kalau saudara ditolak itu hal yang biasa, tapi kalau Yesus saja itu merasa tertolak dan ditolak, itu hal yang luar biasa, bukan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Markus pasal yang ke-6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Dari situ mana? Nah, itu pasca perjalanan, ya. Di pasal yang ke-5 Yesus memanggil anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Saya ulangi, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus terheran-heran, ya. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Mukjizat di kampung halaman Yesus tidak terjadi karena ketidakpercayaan, saudaraku. Ya. Sekali lagi, Nazaret, kampungnya Yesus, tidak terjadi mukjizat, tidak ada mukjizat karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus, ya. Yang awalnya mereka terheran-heran, yang awalnya mereka mengalami, ya, ketakjuban apa yang diperbuat oleh Yesus di kota-kota yang lain. Yesus melakukan banyak perkara, Yesus melakukan banyak mukjizat, ya. Tapi ketika mereka mengetahui siapa Yesus, ya, ternyata Yesus itu tukang kayu, anaknya Maria, ya, dan saudara-saudara mereka ada di antara mereka, mereka kecewa. Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus? Si anak tukang kayu, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka kecewa dan menolaknya. Bahkan di Injil yang lain mengatakan bahwa mereka marah ketika Yesus mengajar di bait Allah dan menggiring Yesus, mempersekusi Yesus untuk dibawa keluar bait Allah, ya. Kalau saudara mengalami penolakan, jangan heran, ya, karena Yesus saja mengalami penolakan, saudaraku. Ya, kalau ada banyak orang tidak percaya dengan saudara, tidak perlu heran, tidak perlu kecewa. Karena ada banyak orang pada zaman Yesus pun, ya, di kampungnya sendiri, di antara tetangga-tetangganya mereka juga tidak percaya dengan Yesus, ya kan? Jangan heran karena perkataan mereka sangat pedas terhadap saudara, karena saudara adalah orang yang biasa-biasa saja, yang tidak punya segalanya dalam kehidupan saudara, ya. Tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati, ya. Karena ada banyak orang itu percaya dengan harta dan materi. Yesus anak tukang kayu tidak diharapkan oleh mereka. Yang diharapkan adalah pejabat, yang diharapkan adalah orang kaya. Makanya perkataan orang kaya, perkataan para pejabat dianggap kebenaran karena memberi mereka makan, saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru ketika seseorang berkata benar, seseorang memperkatakan kebenaran firman Tuhan, karena punya latar belakang tidak punya, alias orang biasa-biasa, maka orang tersebut akan cenderung diremehkan. Seperti halnya Yesus, seorang tukang kayu, anak tukang kayu, ya, orang biasa-biasa. Ketika mengatakan kebenaran firman, mereka kecewa, menolaknya dan marah, ya. Sehingga mukjizat itu terjadi, ya. Apakah hari-hari ini banyak orang berharap mukjizat terjadi dalam kehidupannya karena ada orang besar, karena ada pendeta besar, karena ada hamba Tuhan besar dari kota besar, maka terjadi mukjizat? Tidak demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau ada pendeta tamu, hamba Tuhan tamu, wah, mereka menganggap bahwa mereka orang hebat, ya.
Apalagi itu pendeta kaya, hamba Tuhan kaya. Wah, dihormati, disanjung-sanjung. Shalom. Tapi ada banyak orang Kristen terhadap gembalanya sendiri, terhadap hamba Tuhannya, terhadap pendetanya sendiri tidak bisa memberikan penghormatan, tidak bisa menghargai. Sehingga apa yang dikatakan di mimbar gereja yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang notabene orang biasa-biasa tidak mereka percayai. Maka tidak terjadi mukjizat dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang Kristen berharap untuk menerima mukjizat Tuhan, tapi mereka salah berharap. Yang mereka harapkan adalah orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang kaya, pendeta-pendeta kaya yang berbicara di mimbar-mimbar, yang hanya memberikan sembako demi sembako. Tidak salah mereka berbagi sembako. Tapi ada banyak orang datang ke tempat ibadah-ibadah hanya memberikan, mengharapkan pemberian-pemberian, bukan memberi hidup kepada Tuhan. Ya, yang sesungguhnya ibadah-ibadah kita adalah memberi hidup kepada Tuhan, bukan kita mengharapkan pemberian-pemberian ketika apa yang sudah kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi, kenapa di Nazaret tidak terjadi mukjizat? Karena mereka kecewa, karena mereka menolak, mereka tidak percaya kepada Yesus, anak tukang kayu. Coba kalau Yesus itu anak pejabat, kalau Yesus itu seorang pejabat, Yesus itu seorang kaya raya, pasti mereka munduk-munduk ya, jalan terbungkuk-bungkuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi karena Yesus seorang tukang kayu, anak tukang kayu, walaupun mengatakan hal yang benar, mereka kecewa karena mereka menganggap bahwa oh, aku tahu masa kecilnya. Ya kan? Diremehkan orang itu hal yang sudah biasa. Yesus sendiri mengalaminya. Makanya ketika engkau diremehkan orang lain, orang sekitarmu, ya, pandanglah Yesus. Yesus mengalami hal yang sama. Belajarlah pada Yesus ketika engkau mengalami penolakan. Yesus mengalami hal yang sama. Ditolak oleh saudara-saudaranya, ditolak oleh tetangganya, ditolak oleh orang-orang kampungnya. Karena apa? Yesus bukan orang kaya, hanya tukang kayu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen mentalnya itu mental pengemis, ya. Banyak orang Kristen mentalnya mental peminta-minta, ya. Kalau yang berbicara khotbah itu orang kaya walaupun salah, amin, saudaraku. Tapi kalau yang berbicara pendeta biasa-biasa saja, pendeta yang tidak punya apa-apa, ya, pendeta yang tulus melayani, mereka sulit untuk mempercayai. Maka yang terjadi, kehidupan mereka datang ke tempat ibadah hanya manas-manasi bangku gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ini hal yang pahit saudara dengar, tapi saya mau mengingatkan saudara bahwa saudara sebagai orang yang percaya itu disertai dengan tanda-tanda, bukan berharap tanda-tanda. Saudara disertai mukjizat-mukjizat, bukan berharap mukjizat. Saya mau mendorong saudara untuk belajar mempercayai perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan kamu akan disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Itu perintah Tuhan. Tapi kalau janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa, tidak perlu kita urus, karena Tuhan di situ yang bekerja, saudaraku. Yang perlu kita kerjakan adalah pergilah melakukan perkara-perkara pemberitaan firman dengan leluasa disertai kuasa Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan saudara semua bagaimana percaya tanpa melihat, percaya tanpa mukjizat, karena hidup kita itu adalah mukjizat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya.
Berbahagialah mereka yang percaya walau tak melihat. Kalimat ini tentu sudah sangat kita akrab, sudah familiar. Kalimat ini dinyatakan oleh Yesus kepada Thomas yang baru percaya kepada kebangkitan Yesus setelah melihatnya langsung dan diminta mencucukkan jarinya ke bekas luka-lukanya. Tipe-tipe ya yang dianggap Thomas itu seorang peragu, seorang yang tidak percaya kalau tidak melihat. Sebenarnya ada hal yang berbeda. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mengamini bahwa tidak melihat tapi percaya itu adalah cara beriman terbaik. Tapi kayaknya kurang afdol dan kurang puas kalau tidak melihat, saudaraku. Ya. Tidak puas kalau tidak melihat tanda-tanda ajaib. Pada sesungguhnya, apa yang kita terima itu adalah keajaiban. Apa yang kita terima dan nikmati dan rasakan itu adalah mukjizat. Ya, seringkali kita tidak bisa melihat hal-hal kecil dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya mukjizat itu terjadi setiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Tidak melihat tapi percaya itu adalah cara beriman yang terbaik. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang kamu yang percaya walaupun kamu tidak melihat. Ya. Namun berapa banyak kita berdoa dan meminta dengan sangat agar Tuhan menyatakan mukjizatnya kepada kita. Ya. Dalam pikiran kita mendesak-desak Tuhan. Ya. Dalam pikiran kita melihat sesuatu yang spektakuler, saudaraku. Padahal kehidupan kita itu adalah sesuatu yang spektakuler. Ya, kenapa? Karena melalui hidup kita tangan Tuhan itu bekerja. Tak ada yang salah dengan berdoa minta mukjizat kepada Tuhan. Tidak salah. Ya. Untuk selamanya Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan mukjizat. Tuhan itu penuh kuasa dan mukjizat. Tidak salah saudara berdoa minta mukjizat. Tapi yang menjadi kesalahan yang fatal ketika engkau mulai tidak percaya kepada Tuhan kalau tidak ada sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang mengagumkan begitu di depan mata saudara. Ya. Namun kita juga harus ingat bahwa fungsi mukjizat adalah sebagai tanda untuk tujuan tertentu dalam kehidupan kita. Ya. Mukjizat Tuhan itu dipakai Tuhan dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu, saudara. Nah, kalau kita hanya penerima mukjizat, kita adalah orang Kristen baru, Kristen kanak-kanak. Tapi kalau kita dipakai Tuhan untuk melakukan tanda-tanda dan mukjizat, kita adalah rekan kerja Allah, rekan kerja Tuhan. Kita dipakai menjadi orang-orang yang bisa berdampak bagi orang lain, saudaraku. Ya. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi tujuan dari setiap mukjizat yang dilakukan Yesus. Perhatikan baik-baik ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada 3 perkara yang minimal ya, mengapa Yesus melakukan mukjizat. Pertama, agar orang percaya padanya. Mukjizat itu dilakukan supaya apa? Ada banyak orang percaya kepadanya bahwa ialah yang dapat melakukan mukjizat-mukjizat. Tujuannya apa? Percaya kepada Yesus. Ya. Kalau saudara mengalami mukjizat tiap-tiap hari tapi tidak mempercayai Yesus, itu hal yang aneh. Ya. Kalau saudara sebagai murid Yesus, ya, untuk bersaksi kepada orang lain tidak melakukan banyak tanda-tanda, ya, tidak melakukan tanda-tanda sedikit pun, itu juga ada hal yang aneh. Saudara hanya sebagai penonton, padahal saudara dikatakan jadilah pelaku firman. Ya, kamu akan melakukan banyak
tanda-tanda. Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Itu Yesus ngomong kayak gitu. Ya kan? Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Saudara akan diberikan kuasa dan tanda-tanda. Bukan fokus memindahkan gunung, saudaraku. Itu kurang kerjaan. Sudah ada bulldozer. Ya. Yang menjadi fokus adalah saudara menjadi saksi Tuhan yang disertai dengan kuasa Tuhan. Supaya apa? Ada banyak orang mengalami mukjizat Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa yang melakukan mukjizat adalah Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mereka bertobat. Orang yang menerima mukjizat ya, dengan maksud supaya mereka bertobat. Bukan seperti orang yang datang kepada dukun, ya kan? Yang penting sudah bayar mahar, selesai, sudah nggak ada urusan dengan dukunnya. Ya, orang datang kepada dokter berobat, ya, bayar, dikasih obat, bayar, ya, sembuh, nggak ada urusan dengan dokternya. Tapi jika kita datang kepada Tuhan dan mengalami mukjizat daripada Tuhan, ya, tujuannya supaya kita bertobat. Yang ketiga, saudaraku, ya, mengapa Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita? Supaya mereka taat pada mereka. Supaya mereka taat kepada Tuhan. Jadi orang yang berharap mukjizat Tuhan itu ada ketaatan kepada Tuhan. Ya. Tapi ada banyak orang Kristen berharap, berdoa kepada Tuhan untuk mengalami mukjizat Tuhan tapi tidak taat. Itu hal yang aneh. Tidak bertobat itu hal yang aneh. Tidak percaya kepada Tuhan itu hal yang aneh. Hidupnya ngawur semau-maunya itu hal yang aneh. Ya. Hidupnya suka-suka mereka, suka-suka dia, itu hal yang aneh. Sementara permintaannya kepada Tuhan, Tuhan jamah hidupku, pulihkan hidupku, berkati hidupku, sembuhkan sakit penyakitku, berikan aku pekerjaan, berikan aku kehidupan yang cukup. Ketika Tuhan memberkati kehidupannya, tapi tidak memiliki ketaatan, itu hal yang aneh. Ya kan? Hidupnya hanya melulu untuk dirinya sendiri, urusan Tuhan bodoh amat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau khotbah seperti ini ada banyak orang tidak suka. Seperti ketika Yesus khotbah di Bait Allah, ya. Ketika Yesus khotbah di, ya, tempat ibadat di Kapernaum, ya, Yesus ditolak, mereka marah dan diseret keluar. Saudaraku. Kenapa? Yang mereka harapkan adalah hidup yang enak, ya kan? Hidup yang nyaman, ya, melihat tontonan yang spektakuler, seperti mereka datang ke teater, mereka datang ke tempat bioskop menerima hiburan, bukan ditegur, bukan dinasehati, saudaraku. Dan mereka sukacita, ya. Kenapa? Semua yang mereka lakukan dianggap oke-oke saja, hal-hal yang wajar-wajar saja. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. Mukjizat itu dilakukan Tuhan kepada banyak orang dengan satu tujuan, supaya yang pertama orang itu percaya kepada Tuhan Yesus sang pembuat mukjizat. Yang kedua, ya, mengapa mukjizat itu terjadi? Ya, supaya orang itu bertobat. Dan yang ketiga, ya, ketika orang sudah menikmati mukjizat, terjadi ketaatan dalam hidupnya berubah. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ada banyak kasus dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mukjizat itu tidak diminta, justru ditawarkan oleh Tuhan ketika mereka mendengar perintah Tuhan. Ya.
Jika engkau baik-baik mendengar ya perintah Tuhan, maka ini akan terjadi. Ya, sebenarnya mukjizat Tuhan itu terjadi ya ketika hidup saudara melekat kepada Tuhan, ya, berada pada jalur kebenaran, saudaraku, ya. Jika saudara tidak menerima mukjizat, saudara akan melakukan mukjizat, ya. Di mana ada banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana ada banyak orang bertobat dari hidupnya yang lama, di mana orang menjadi taat kepada Tuhan, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang hanya mementingkan hidupnya sendiri, dirinya sendiri. Orang-orang itu egois, ya, tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Bahwa hidupnya dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, sukacita daripada Tuhan, supaya orang lain melihat melalui hidup kita ada Tuhan Yesus, sang pembuat mukjizat itu. Ya. Kalau tujuan kita hidup sebagai orang kaya, nggak usah percaya Tuhan dan nggak masalah, saudaraku. Ya. Kalau hidup kita punya banyak berkelimpahan materi, tidak perlu percaya Tuhan, saudaraku. Di luar sana banyak, ya kan? Kalau tujuan hidup kita hanya hidup enak gara-gara punya segalanya, tidak perlu percaya Tuhan. Ya. Ada di luar sana banyak orang kaya. Ada di luar sana ada banyak orang yang punya materi berlimpah-limpah, tapi hidupnya tidak percaya Tuhan Yesus. Apakah itu tanda diberkati Tuhan? Tidak. Ya. Sekali lagi, Tuhan memberkati hidup kita supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyatakan mukjizat dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa kita pun diutus untuk melakukan tanda-tanda dan mukjizat itu kepada orang lain, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang bertobat, dan orang itu memiliki ketaatan melakukan kebenaran firman, sehingga bisa berkata dalam hidupnya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, berdoa memohon mukjizat kepada Tuhan itu tidak salah. Namun sebelum kita meminta, bertanyalah kepada diri kita sendiri. Apakah kita memohon mukjizat hanya supaya masalah kita selesai? Atau kita meminta mukjizat karena kita percaya dan berharap padanya saja. Berharap hanya kepada Tuhan, bukan hanya berharap pada mukjizatnya. Ya. Andai mukjizat itu tidak terjadi, apakah kita masih mau percaya dan taat kepada Tuhan? Andai permintaanmu tidak dikabulkan Tuhan, apakah saudara masih memiliki ketaatan kepada Tuhan? Terjadinya mukjizat dalam hidup seseorang bukan jaminan bahwa ia punya hidup yang berkenan di mata Tuhan. Orang sakit sembuh itu hal yang biasa. Orang sakit mati itu juga hal yang biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau orang yang tadinya rusak menjadi baik karena kenal Tuhan, itulah mukjizat yang luar biasa. Ya kan? Keberadaan Tuhan Yesus keberadaan Tuhan Yesus di hidup kita jauh lebih berharga dan lebih penting daripada kehadiran mukjizat. Karena Yesus sendiri itu sang pembuat mukjizat, saudaraku. Semoga kita bisa memiliki cara pandang dan fokus yang tepat. Saya berdoa kiranya saudara dapat mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan, bukan berharap bahwa mukjizat itu harus begini begitu, tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan berperkara dalam kehidupan saudara. Ya. Andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, tapi jangan itu justru membuat kita memanfaatkan Tuhan.
ya, dengan menuntut hadirnya mukjizat di hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mukjizat itu terjadi begitu saja. Yang percaya katakan amin. Ya. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, mukjizat itu nyata dan terjadi begitu saja. Tanpa engkau harap mukjizat itu pasti terjadi. Ya. Alami sendiri, nikmati jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara. Siapapun saudara, saya percaya bahwa ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Pembuat mukjizat sendiri, ketika saudara bertobat, ketika saudara memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka mukjizat akan terjadi dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Bahkan berkat yang baru setiap hari terjadi dalam kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim saudara terima dan saudara nikmati. Bagikan itu kepada orang lain. Bagikan itu kepada orang lain. Supaya orang lain mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu. Kau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan berdoalah kepada orang lain. Supaya orang lain mengalami jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang sedang bergumul dengan rumah tanggamu, Tuhan pulihkan. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa dengan pekerjaanmu, keuanganmu, mata pencaharianmu, Tuhan tolong. Mukjizat demi mukjizat itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidupmu, menjadi penguasa atas hidupmu, menjadi raja atas hidupmu, maka mukjizat akan terjadi begitu saja. Dalam berkat nama Yesus, sakitmu Tuhan jamah dan sembuhkan. Persoalanmu Tuhan tolong. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus sumber daripada segala sumber mukjizat. Katakan amin. Salam semuanya, selamat istirahat. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Siapkan hidupmu supaya jadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam kehidupannya, maka ia akan mengadakan tanda-tanda yang mukjizat. Orang lain menikmatinya, nama Tuhan dimuliakan. Shalom, 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 shalom. Tuhan Yesus memberkati.